Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini kita akan membahas mengenai fikih Ramadan sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat surga kita yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki al-ashru al-awakhir min syahri Ramadan. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di mana pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita diberikan sehat wal afiat, sehingga insya Allah di 10 malam terakhir kita sudah memiliki rencana iktikaf di mana dan bersama-sama dengan keluarga. Tentunya jika memungkinkan. Mudah-mudahan keluarga kita sehat semuanya. Allah berkahi kesehatan kita. Dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak seluruh jamaah Majelis Taklim Madinah Quran yang fisiknya sehat dan memungkinkan untuk melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwa Rasulullah tidak pernah tertinggal iktikaf 10 malam berturut-turut. Beliau masuk masjid sebelum maghrib, qabla al-ghurub. Lalu kemudian beliau baru kembali ke rumah pada malam takbiran atau pada malam Idul Fitri. Dan dalam sebagian riwayat bahkan beliau pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagi yang tidak bisa mengikuti cara seperti ini 10 malam berturut-turut, maka sesuai dengan kaidah ma la yudrakul kull la yudrakul kull, yang tidak bisa diraih semuanya maka jangan sampai ditinggalkan semuanya. Tentunya ada keringanan-keringanan. Yang penting prinsipnya jangan sampai 10 malam itu semuanya kita tidur di kamar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang fisiknya sehat, yang fisiknya memungkinkan,
Minimal 1 malam di 10 malam terakhir kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak khususnya yang belum pernah iktikaf, mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita dalam wujud meningkatkan ibadah kita. Di antaranya adalah iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tentunya iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan menjadi momen antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi waktu yang spesial yang kita khususkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, di Indonesia peringatan nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Umumnya 17 Ramadan. Dan kalau kita melihat kepada surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini jelas. Kata-katanya jelas, informasinya tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa di Indonesia umumnya dilaksanakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Dan jamaah rahimakumullah, tentunya hal ini diaminkan oleh para ulama di Indonesia. Dan kalau ulama sudah menyetujuinya, maka tentunya pastilah ada dalil-dalil, fakta-fakta sejarah yang menunjukkan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Namun pertanyaannya, Al-Quran menegaskan turunnya Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yaitu mulai tanggal 20. Mulai tanggal 20, bahkan dalam riwayat lain tanggal-tanggal ganjil, berarti malam 21. Nah, pertanyaannya, kenapa nuzul Quran di Indonesia tanggal 17? Padahal Al-Quran mengatakan turunnya Al-Quran tanggal 21 sampai dengan 29, malam-malam ganjil, di mana di antara malam ganjil itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita menjawab ini, maka kita lihat terlebih dahulu sejarah turunnya Al-Quran. Secara singkat, turunnya Al-Quranul Karim dibagi menjadi 2 tahap. Tahapan yang pertama dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ini 2 tahapan diturunkannya Al-Quran. Jadi tahap yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian tahap yang kedua Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah rahimakumullah, caranya pun berbeda.
dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan secara jumlatan wahidah. Al-Quran diturunkan lengkap 30 juz sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langsung diturunkan 30 juz sekaligus. Dan kemudian dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi diturunkan melalui perantara Jibril secara munajjaman atau bertahap. Munajjaman artinya bertahap sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah sejak awal diturunkan, Al-Quran itu adalah jawaban terhadap setiap tantangan zaman yang muncul di sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Lalu kemudian kaitannya dengan tanggal, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, dan juga kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kita akan mendapatkan informasi bahwa para ulama cenderung mengatakan diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi yang diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan juga Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Khudari disebutkan bahwa diturunkannya itu secara bertahap mulai tanggal 17 Ramadan. Mulai tanggal 17 Ramadan. Namun dalam riwayat lain bukan 17 Ramadan tetapi 24 Ramadan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perayaan nuzulul Quran yang merujuk pada tanggal 17 Ramadan, kalau kita lihat dalam sejarahnya, itu adalah perayaan di mana ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memperingati turunnya Al-Quran pertama kali ke bumi. Simpelnya seperti itu. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara lengkap, 30 juz seluruhnya sekaligus. Sedangkan 17 Ramadan ini adalah memperingati ayat pertama yang turun dari Baitul Izzah di langit dunia ke bumi. Melalui perantara Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak salah memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Karena yang diperingatinya adalah turunnya ayat pertama ke bumi. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, kembali ketika kita berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, maka para ulama, jumhur ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih terdapat di salah satu malam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Wal arjah annaha fil layali al-witr min al-ashr al-awakhir. Dan yang paling rajih di 10 malam terakhir itu adalah malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lalu kemudian wa arja lailatin laha hiya lailatus sabi'i wal 20. Dan malam yang berkemungkinan paling besar merupakan malam Lailatul Qadar ini adalah malam ke-27. Malam ke-27. Namun jamaah rahimakumullah,
ulama-ulama lain memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu annaha Lailatul Hadi wal Ishrin, yaitu malam 21. Wa minhum man yara annaha Lailatul Thalith wal Ishrin. Ada yang berpendapat itu adalah malam 23. Wa minhum man yara annaha Lailatul Khamis wal Ishrin. Ada yang berpendapat malam itu adalah malam 25. Wa minhum man dhahaba ila annaha Lailatul Tasi' wal Ishrin. Dan di antara para ulama ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam ke-29. Malam ke-29. Wa minhum man qala, dan di antara para ulama ada yang berpendapat innaha tantaqil fi layalil witr min al-ashr al-awakhir wa aktsaruhum ala annaha Lailatul Sabi' wal Ishrin. Para ulama kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari malam ganjil di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Berpindah-pindah. Tidak tetap pada satu tanggal. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa malam yang berpeluang lebih besar untuk menjadi malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar adalah malam ke-27. Di dalam mazhab Imam Syafi'i disebut malam 21 dan 23. Namun jamaah rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, baginda Nabi bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharriha Lailatul Sabi' wal Ishrin." Barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah dia pada malam ke-27. Namun tentunya dalil-dalil lainnya mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan. Hadis ini hanya memberi informasi peluang terbesar adanya malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam ke-27. Pada malam ke-27. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis disebutkan juga bahwa tanda-tandanya diantaranya adalah matahari pada pagi harinya akan terbit dengan cahaya yang cenderung keputih-putihan dan kemudian sinarnya tidak menyilaukan mata kita. Sinarnya lembut. Ini salah satu tanda Lailatul Qadar. Sebetulnya masih banyak tanda-tanda yang disebutkan. Jamaah rahimakumullah. Lalu jamaah rahimakumullah, keutamaan malam Lailatul Qadar ini juga disebutkan adalah yang pertama, tatanazzalu fihal malaikah birahmatillah. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Kemudian jamaah rahimakumullah, keistimewaan Lailatul Qadar lagi adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi menjadi umur, maka kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi 10 bulan itu 1000 bulan itu adalah 84 tahun, 83 tahun, mohon maaf, 4 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Jadi jamaah rahimakumullah, satu malam yang kita lewatkan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, mencari malam Lailatul Qadar, dan kemudian kita berhasil mendapatkannya, maka ini lebih baik daripada umur kita, usia kita yang begitu panjang ketika kita berada di atas muka bumi ini. Masya Allah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Saya kira dengan penjelasan ini mudah-mudahan sahabat-sahabat surga kita di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini bersemangat. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh jamaah, seluruh sahabat-sahabat surga saya, mulai hari ini kita rencanakan di mana kita akan iktikaf, apa perbekalan yang harus kita bawa. Dan jamaah rahimakumullah, kalau ada yang bertanya apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar atau pada saat malam-malam iktikaf kita di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, as-salah, salat.
salat hajat, salat sunnah, qiyamul lail, tahajud, dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahimakumullah, qiyamul lail itu adalah nama salat yang dilakukan setelah isya sampai dengan sebelum subuh. Itu disebut dengan rangkaian qiyamul lail. Jadi tarawih termasuk qiyamul lail. Tahajud termasuk qiyamul lail. Salat sunat hajat yang dilakukan setelah isya sampai sebelum waktu subuh, ini pun disebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sebutan yang lebih umum untuk berbagai jenis salat sunnah yang dilaksanakan oleh seseorang ba'da salatil isya, setelah salat isya sampai hatta qabla al-fajri, sampai sebelum subuh. Isi waktu kita ketika intikaf di 10 malam-malam terakhir bulan suci Ramadan itu dengan salat. Lalu kemudian ketika salat sudah rasa cukup, maka qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Lalu kemudian juga bisa dilakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa baginda Nabi mengajarkan kepada kita doa ataupun zikir yang kita baca di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan. Jamaah rahimakumullah, memaafkan di sini di dalam bahasa Arab berbeda dengan maghfirah. Jadi apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Kalau mengampuni itu istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau memaafkan itu Allahumma innaka afuwun karim, istighfa. Nah, jamaah rahimakumullah, bedanya adalah kalau maghfirah, ampunan, keburukan kita tetap ada di dalam catatan, tetapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup, tidak diumumkan, dan juga tidak dihitung. Sedangkan permohonan maaf, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu adalah permohonan agar keburukan-keburukan kita dihapus secara total dari catatan amal-amal buruk kita. Nah, ini perbedaan antara istighfar dengan isti'fa. Istighfar astaghfirullah. Isti'fa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian menambahkannya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh. Ini jamaah rahimakumullah. Dan kemudian jamaah rahimakumullah yang terakhir, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka ciri yang paling utama adalah bertambahnya kebaikan di dalam dirinya. Bertambahnya kebaikan di dalam dirinya. Lebih rajin lagi dalam beribadah. Lebih rajin lagi dalam hadir di majlis-majlis ta'lim. Lebih banyak lagi rasa cintanya kepada para ulama pewaris para nabi. Kebaikannya bertambah-tambah. Ini ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar disebutkan oleh baginda Nabi, di antaranya adalah Lailatun Balijah. Malam yang terang dan bercahaya. Musliqah nayyirah, yang penuh dengan sinar. Terang. La harah wala baridah, tidak panas dan tidak dingin. Wala sahaba fiha, dan juga tidak ada mendung. Wala matar, tidak ada hujan. Wala rih, tidak ada angin. Jamaah rahimakumullah. Wala yurma fiha binajmin, dan tidak ada bintang yang dilemparkan. Wala tatlu asyams sabihatuha musya'sya'ah. Dan jamaah rahimakumullah, pada pagi harinya matahari terbit tetapi tidak memekak, tidak menyilaukan mata kita. Ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ta'lim kita pada pagi hari ini mengenai Lailatul Qadar menambah motivasi kita untuk mengisi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan beriktikaf. Sekali lagi saya ajak seluruh jamaah, sahabat-sahabat surga Majlis Ta'lim Madinah Quran, wabil khusus yang belum pernah iktikaf sekalipun sampai dengan usia saat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tinggalkan kamar kita, pindah ke rumah Allah, beriktikaf, kemudian khususkan waktu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala.
Dan jamaah rahimakumullah, waktunya sudah saya sampaikan. Bisa saja waktunya sangat fleksibel. Setelah sholat witir, kita pulang ke rumah. Lalu kemudian menyiapkan perbekalan. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke masjid dengan niat i'tikaf dan pulang setelah sholat subuh. Itu pun sah secara syar'i. Dan tentunya kalau ada orang yang masuk sebelum maghrib, kemudian pulang nanti setelah hari raya Idul Fitri atau pada malam takbiran, itu juga lebih afdal. Namun sekali lagi, yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Tidak mampu 10 malam berturut-turut, pilih malam-malam ganjil. Tidak mampu semua malam ganjil, pilih malam 21, 23, 27. Tidak mampu 3 malam, pilih 1 malam, yaitu malam ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik untuk melaksanakan iktikaf, suatu amal yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan seumur hidup beliau. Dan mudah-mudahan iktikaf ini menjadi kebiasaan kita, kerinduan kita yang berulang setiap kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan saya berpesan, jangan hanya diri sendiri, tetapi ajak keluarga yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.